Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah, di pagi hari ini kita akan belajar tentang sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia. Ya, jadi kenapa kok kita harus belajar tentang sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia? Nah, ketika kita belajar tentang bahasa Indonesia, itu tak lengkap halnya kita harus mengetahui yang namanya sejarahnya. Jadi, kapan bahasa Indonesia itu lahir, apa embrio dari bahasa Indonesia itu, dan sebagainya, kita akan kupas tuntas dalam sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia. Baiklah, kita mulai dari pertama kali, yaitu tentang cikal bakal lahirnya bahasa Indonesia. Ya, cikal bakal lahirnya bahasa Indonesia adalah berasal dari yang namanya bahasa Melayu. Ya, kenapa bahasa Melayu menjadi cikal bakal bahasa Indonesia? Karena yang pertama, bahasa Melayu itu adalah bahasa yang sangat sederhana, mudah untuk dipahami, dan rata-rata ketika itu belum ada namanya Indonesia, namanya masih Nusantara. Ya, kalau sekarang itu terdiri dari beberapa negara. Jadi ada Indonesia, Malaysia, kemudian ada Brunei Darussalam, ada Singapura, itu sebagian dari yang namanya Nusantara. Nah, negara-negara itu sampai saat ini masih menggunakan yang namanya bahasa Melayu. Nah, makanya bahasa Melayu itu adalah cikal bakal atau embrio dari yang namanya bahasa Indonesia. Nah, alasan yang kedua, bahasa Indonesia itu mudah menyesuaikan diri dengan bahasa pendatang. Jadi, harus kita ketahui, yang namanya bahasa Indonesia itu tidak kita pungkiri banyak sekali bahasa-bahasa yang bukan asli dari bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, yang disebut dengan bahasa serapan, yaitu menyerap dari bahasa-bahasa Belanda, kemudian bahasa Arab, dan sebagainya. Contohnya yang sangat sederhananya itu kata kursi. Itu berasal dari bahasa Arab, yaitu kursiun, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, tidak mengenal tingkatan-tingkatan bahasa. Jadi di dalam bahasa Indonesia atau di dalam bahasa Melayu, ini belum bahasa Indonesia ya, masih kita membahas tentang bahasa Melayu dulu karena ini sebagai cikal bakal lahirnya bahasa Indonesia. Nah, di dalam bahasa Melayu itu tidak ada yang namanya tingkatan bahasa. Tidak ada tingkatan bahasa, tidak ada, kalau kita melihat bahasa Jawa itu ada tingkatannya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada yang namanya tingkatan. Jadi kalau kita menyebutkan kata nasi kepada anak kecil, kemudian kita menyebutkan atau berkata nasi kepada orang yang lebih dewasa, itu sama. Artinya sama, maknanya sama. Akan tetapi kalau bahasa Jawa berbeda. Ketika kita bilang kepada anak kecil nasi, di dalam bahasa Jawa itu namanya sego, ada yang namanya sekul, ada yang namanya upo, dan sebagainya. Ada tingkatan-tingkatan bahasa. Nah, dengan tidak adanya tingkatan-tingkatan bahasa di dalam bahasa Melayu, ini lebih memudahkan para pengguna bahasa untuk berinteraksi, untuk berkomunikasi dengan bahasa Melayu yang sebagai cikal bakal lahirnya bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat, daerah asal bahasa Melayu mempunyai kerajaan besar yang menguasai lautan perdagangan seperti pada masa kedaulatan atau masa kerajaan Sriwijaya. Nah, tidak kita pungkiri yang namanya kekuasaan pada waktu itu masih dipimpin oleh seorang raja. Nah, seorang raja atau kerajaan ketika memiliki suatu wilayah, memiliki suatu pengaruh, memiliki suatu daerah yang sangat besar, maka di dalam kekuasaan itu akan melahirkan yang namanya budaya. Nah, ketika budaya itu lahir di dalam komunitas atau di dalam suatu daerah, maka akan menurunkan atau akan melahirkan yang namanya bahasa. Budaya, bahasa itu adalah satu paket, ya. Jadi adanya budaya itu satu paket dengan adanya bahasa. Makanya ada kalau di Jawa sendiri atau di Pulau Jawa itu ada yang namanya bahasa Jawa yang biasanya digunakan oleh orang-orang Jawa Tengah dan sebagian dari Jawa Timur. Kemudian ada bahasa bahasa Sunda, itu digunakan oleh orang-orang Jawa Barat dan seterusnya. Nah, ketika ada budaya-budaya itu juga akan melahirkan suatu bahasa. Nah, maka dari itu karena
pengaruh kerajaan yang saat itu yang dikuasai oleh kerajaan salah satunya Sriwijaya yang sangat besar, maka bahasa Melayu ini sangat luas berpengaruh pada daerah-daerah yang dikuasai oleh kerajaan tersebut. Nah, itulah cikal bakal dari embrio atau cikal bakal atau embrio dari bahasa Indonesia. Nah, ini ada beberapa bukti yang membuktikan bahwa ternyata bahasa Melayu yang pada saat itu masih menggunakan tulisan kuno, tulisan Latin atau Sanskerta itu ditemukan pada prasasti-prasasti yang sudah ada pertama kali di tahun 683 Masehi sampai 1356 Masehi. Nah, ini membuktikan bahwa bahasa Melayu itu sudah digunakan jauh sebelum Indonesia ini lahir, jauh sebelum negara ini merdeka. Nah, kalau waktu itu disebut dengan Nusantara. Nah, ini adalah beberapa bukti tulisannya masih menggunakan tulisan Latin. Nah, kalau kita sebagai anak zaman now, anak zaman sekarang itu nggak bisa membaca. Kalau kita mempelajari tentang tulisan kuno ya baru bisa. Nah, ini menggunakan bahasa Melayu. Nah, itu tadi bukti-bukti dari lahirnya atau bukti-bukti dari sebelum lahirnya bahasa Indonesia. Nah, ada pertanyaan, loh, jadi kapan lahirnya bahasa Indonesia? Itu. Nah, lahirnya bahasa Indonesia itu bertepatan dengan peristiwa yang sangat besar, peristiwa sejarah. Apakah itu? Pasti Anda bertanya-tanya, wah pasti tentang kemerdekaan Indonesia. Oh, bukan. Sebelum Indonesia merdeka, bahasa Indonesia terlebih dahulu lahir. Ya, tepatnya pada peristiwa yang sangat besar, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928. Ada beberapa poin. Poin yang terakhir, yang bunyinya, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Nah, dengan ikrar ini telah resminya dan sudah disepakati oleh beberapa perwakilan dari kaum pemuda pada saat itu, karena memang pemuda itu luar biasa dedikasinya pada saat itu, karena pemuda pada saat itu berpikir keras bagaimana cara mempersatukan bangsa ini, bagaimana cara mempersatukan bangsa yang sangat besar, karena negara kita perlu kita ketahui adalah negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai macam bahasa, dengan berbagai macam budaya, dengan berbagai macam tradisi, maka harus ada yang namanya alat pemersatu. Nah, pada saat itu para pemuda sudah sepakat bahwa ya kita harus membuat alat pemersatu, salah satunya adalah bahasa. Kalau sampai saat ini tidak ada bahasa pemersatu, bisa kita bayangkan betapa kacaunya negeri ini. Sebagai contoh sederhana, misalkan acara televisi nasional, ada seorang pembawa berita, membacakan berita. Oh, berita pagi adalah membacakan orang Aceh. Pasti dia menggunakan bahasa daerah Aceh. Oh, siang nanti orang Jawa pasti menggunakan bahasa Jawa. Oh, orang Maroke, orang Papua nanti pas ketika sore, oh pasti menggunakan bahasa daerah mereka. Nah, apa yang terjadi? Maka komunikasi tidak akan menjadi lancar. Tidak akan menjadi harmonisasi sosial, malah sebaliknya akan menghasilkan disharmonisasi sosial. Kalau disharmonisasi sosial terjadi, maka akan terjadi perpecahan sosial. Maka pemuda saat itu sudah berpikir jauh ke depan. Kita harus berpikir bagaimana cara untuk mempersatukan bangsa Indonesia, salah satunya dengan menggunakan satu bahasa, yakni bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, sebagai bahasa persatuan, sebagai bahasa pemersatu antara perbedaan budaya dan perbedaan bahasa daerah. Nah, maka kita harus turut bersyukur dan kita harus bangga dengan momentum itu, maka negara ini, bangsa ini dapat bersatu dengan baik sampai sekarang. Nah, maka dari itu kita harus bangga bagaimana cara menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kembali ke sini, 28 Oktober 1928. Peristiwa Sumpah Pemuda adalah momentum di mana lahirnya bahasa Indonesia. Kemudian ada beberapa perkembangan dari
setelah lahir ada beberapa perkembangan sampai bahasa Indonesia menjadi bahasa yang sangat terhormat, bahasa yang sangat diperhitungkan di kancah internasional. Nah, beberapa faktor yang memengaruhi, ya, yang mempengaruhi mendukung perkembangan bahasa adalah ada beberapa faktor. Yang pertama, lahirnya pujangga baru di tahun 1933. Tadi bahasa Indonesia lahir pada 1928. Nah, beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1933, ya, lahirnya pujangga baru. Nah, ini tak asing bagi kita. Pujangga baru adalah suatu lembaga atau suatu perkumpulan orang-orang sastrawan yang melahirkan beberapa atau bahkan puluhan ratusan karya sastra yang masih dapat kita nikmati hingga saat ini. Pengaruh yang kedua, larangan pemerintah Jepang menggunakan bahasa Belanda di tahun 1942. Ya, kita menengok sejarah, ya. Nah, ketika Belanda itu kalah dengan Jepang, maka Jepang masuk ke Indonesia. Nah, dengan kedudukan Jepang yang masuk ke Indonesia, maka Jepang membuat yang namanya peraturan. Salah satunya adalah dengan melarangnya penggunaan bahasa Belanda ke aktivitas publik, aktivitas kenegaraan dan sebagainya. Nah, ini memberikan angin segar bagi perkembangan bahasa Indonesia yang sebelum Jepang masuk itu tidak boleh digunakan sebagai bahasa nasional oleh pemerintah kolonial pemerintah kolonial Belanda. Nah, pengaruh yang ketiga, yakni adanya pengaruh dari berbagai bahasa, baik bahasa daerah maupun bahasa asing yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Nah, ini menjadikan lebih banyak lagi kosakata yang ada di dalam bahasa Indonesia. Nah, ini juga akan mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia di masa yang akan datang. Nah, ada beberapa usaha untuk menyempurnakan bahasa Indonesia. Ya. Antara lain kalau kita berbicara tentang bahasa, kita belajar tentang bahasa, pasti kita satu paket dengan yang namanya ejaan atau cara menulis atau cara pengucapan di dalam bahasa itu sendiri. Ya. Nah, kita bahas satu persatu. Ejaan di dalam bahasa Indonesia. Ejaan yang pertama yang kita kenal, ya, ejaan yang pertama yang kita kenal sebelum adanya ejaan yang disempurnakan, yang pertama kali telah lahir yang namanya ejaan Van Oypsen. Nah, ejaan Van Oypsen ini lahir sebelum deklarasi Sumpah Pemuda. Jadi jauh sebelum deklarasi Sumpah Pemuda itu ejaan yang pertama sudah mengenal yang namanya ejaan Van Oypsen. Nah, sejarahnya bagaimana? Ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu. Ya, jadi ejaannya bahasa Melayu dengan huruf Latin. Ya, sudah menggunakan huruf Latin ejaan Van Oypsen. Nah, ejaan Van Oypsen merupakan tokoh yang Van Oypsen, ya. Ejaannya namanya Van Oypsen, tokohnya namanya ejaan Van Oypsen, tokohnya Van Oypsen. Merupakan tokoh yang telah merancang ejaan ini. Van Oypsen tidak sendirian. Ia dibantu oleh Engku Nawawi, yaitu gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Thaib Sultan Ibrahim. Usaha ini tak sia-sia karena ejaan ini ditetapkan pada tahun 1901. Nah, ejaan ini memiliki ciri-ciri yang paling mendasar, yang paling terlihat perbedaannya. Yang pertama adalah letaknya pada huruf C yang menggantikan huruf Z. Ya. Huruf C yang menggantikan huruf Z. Misalnya, pada kata zang, payah, sayang. Kalau zaman dulu ketika menggunakan ejaan Van Oypsen, ya, kata Z itu digantikan fungsinya dengan kata J. Ya. Misalnya, zang ditulis J-A-N-G. Payah ditulis P-A-J-A-H. Kemudian sayang ditulis S-A-J-A-N-G dan sebagainya. Yang kedua, yang paling sangat terlihat itu adalah di ciri yang kedua. Pada huruf gabungan dua huruf vokal O-E. Ini menggantikan fungsi dari huruf U. Contohnya, guru ditulis gurue. Itu ditulis itue. Ya, jadi fungsi huruf U itu digantikan dengan dua huruf vokal yang digabung.
O dan E. Ini menggantikan fungsi dari huruf U dan sebagainya. Nah, yang kedua, ejaan Swandi. Setelah ejaan Van Oysen bertahan dari 1901 sampai Sumpah Pemuda, sampai kemerdekaan. Nah, akhirnya 2 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 19 Maret 1947, lahirnya yaitu ejaan baru yang disebut dengan ejaan Suwandi. Ya. Nah, karena ejaan Suwandi ini lahir berdekatan dengan peristiwa proklamasi atau peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia, maka ejaan ini juga disebut dengan ejaan Republik. Nah, ciri-ciri dari ejaan Suwandi atau ejaan Republik adalah huruf OE, dua gabungan dari dua huruf vokal O dan E, yang menjadi ciri khas yang paling kental di dalam ejaan Van Oysen, itu digantikan fungsinya dengan huruf U. Contoh, kata guru, kata itu, kata umur sudah menggunakan huruf OE-nya diganti dengan huruf U. Ya. Nah, ini ciri-ciri yang paling mendasar dari ejaan Suwandi. Kemudian, ya, kita kembali belum, ya. Nah, kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. Nah, ini kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. Contoh, kanak ditulis dengan kanak 2. Ibu ditulis dengan ibu 2. Kakak ditulis dengan kakak 2. Dan seterusnya. Nah, ini boleh diringkas atau boleh ditulis dengan tanda atau angka 2 setelah kata yang pertama. Nah, ini adalah ciri dari ejaan Suwandi. Ejaan yang ketiga, ejaan Melindo. Nah, ini kedengarannya seperti penyanyi ya, tapi bukan. Ejaan Melindo ini adalah singkatan dari Indonesia Melayu atau Melayu Indonesia. Ejaan Melindo ini dikenal pada akhir tahun 1959. Nah, akan tetapi peresmian ejaan ini batal karena pada tahun-tahun itu terjadi gejolak politik yang terjadi antara negeri kita dengan negeri tetangga. Jadi, karena peristiwa itu, maka ejaan Melindo ini tidak jadi diresmikan. Karena kalau ejaan Melindo ini jadi diresmikan, maka tak hayal mungkin saat ini kita antara Indonesia, Malaysia, Singapura, kemudian Brunei Darussalam itu menggunakan satu ejaan yang sama, yaitu ejaan Melindo. Akan tetapi karena ini batal untuk diresmikan, maka negeri kita, Indonesia, tidak menggunakan ejaan Melindo. Nah, ejaannya apa? Ejaannya masih menggunakan ejaan yang terakhir, yaitu ejaan Suwandi. Ya, setelah menggantikan ejaan Van Oysen. Nah, baru ejaan yang keempat, di tanggal 16 Agustus 1972 ditetapkan ya dengan yang namanya ejaan yang disempurnakan atau disingkat dengan EZD, yang sampai saat ini kita gunakan sebagai acuan resmi di dalam penulisan segala bentuk dokumen resmi, baik itu bersifat kenegaraan, kedinasan swasta, maupun dokumen-dokumen yang bersifat untuk mengolah suatu data, bersifat untuk membuat suatu penelitian dan sebagainya. Ya, jadi bersifat ilmiah, bersifat resmi, dan digunakan untuk komunikasi bahasa Indonesia secara nasional. Nah, ejaan yang disempurnakan ini diresmikan oleh Presiden yang kedua, yaitu Bapak Soeharto, ya, dengan dikuatkan dengan putusan Presiden Perpres nomor 57 di tahun 1972. Nah, artinya apa? Ejaan yang disempurnakan sudah lahir sejak 1972 sampai saat ini di tahun 2020. Ya, ejaan yang disempurnakan masih eksis digunakan. Meskipun ada beberapa tambahan, ada beberapa sedikit perubahan, karena yang namanya bahasa itu adalah ilmu sosial, selalu ada perubahan, selalu ada yang namanya penambahan-penambahan. Karena yang namanya bahasa itu kita gunakan sehari-hari sebagai alat komunikasi, sebagai alat untuk ekspresi diri, sebagai alat untuk
menjalin hubungan antara satu negara dengan negara lain, satu daerah dengan daerah lain, satu manusia atau satu individu dengan individu yang lain, yang menciptakan suatu yang disebut dengan harmonisasi sosial. Bukan sebaliknya, karena bahasa itu bisa menghasilkan harmonisasi sosial, juga bisa menghasilkan disharmonisasi sosial. Maka bijaklah dalam menggunakan bahasa, bijaklah dalam berkomunikasi, akan menjadikan komunikasi itu menjadi harmonis dan menjadikan tujuan dari komunikasi itu berjalan dengan lancar. Nah, itulah sejarah dan sejarah bahasa Indonesia dari sebelum bahasa Indonesia lahir atau pra sejarah dan pasca sejarah. Artinya apa? Pra itu sebelum peristiwa lahirnya bahasa Indonesia, pasca setelah lahirnya bahasa Indonesia dengan peristiwa besar yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Sekian video kali ini. Jadi ini satu pembelajaran kita pagi hari ini. Kada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Betul. Iya.